أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون المسلمون، اتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقوى وفي أموالكم وأنفسكم وأهليكم، ثم اتقوا الله حق تقوى تفوزوا وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengasih kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di alam jagat raya ini. Rahim, Allah hanya pengasih kepada hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan beriman kepada beliau. Mudah-mudahan kita-kita yang ada di rumah Allah ini tidak hanya saja beriman, tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi khutbah yang akan disampaikan di hari yang mulia ini terkait dengan bagaimana konsepsi hukum kewarisan dalam pandangan syariat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ilmu yang paling pertama kali lenyap, yang hilang, yang tidak banyak orang yang mempelajarinya adalah ilmu faraid, ilmu waris. Oleh karena itu, ketika ada seorang muslim mempelajari secara tekun ilmu faraid, maka sesungguhnya beliau telah belajar setengah dari ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana sesungguhnya konsep pembagian harta warisan ketika misalkan orang yang meninggalkan harta warisan? Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi seorang laki-laki ada bagian dari apa-apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i, dan bagi perempuan nasibum mimma tarakal walidan,
ada juga bahagian dari peninggalan kedua orang tuanya wal aqrabun dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsara. Apakah dia mendapatkan bahagian yang sedikit atau justru mendapatkan bahagian yang banyak? Laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Nasiban mafrudo. Terlepas sedikit atau banyaknya harta warisan yang diperoleh, maka itu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan sebelum pembagian warisan dilaksanakan. Pertama, faktor penyebab seseorang mendapatkan warisan. Sebelum penentuan ahli waris dan berapa bahagian masing-masing, dalam Al-Quran dijelaskan, tunaikan dulu wasiat orang yang meninggal dunia. Yang kedua, bayarkan dulu utang piutang dari orang yang meninggal dunia. Kalau sudah selesai kedua perkara ini, maka barulah beralih tentukan siapa-siapa saja ahli warisnya dan berapa bahagian masing-masing dan apa saja harta-harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan faktor penyebab ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pertama, oleh karena adanya hubungan perkawinan. Faktor perkawinan akan menjadi salah satu penyebab seseorang akan saling mewarisi. Suami istri itu akan saling mewarisi. Mereka suami istri saling mewarisi oleh karena ada hubungan perkawinan. Ketika suami meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menghalangi istri mendapatkan harta warisan dari suaminya. Begitu juga ketika istri meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menghalangi si suami akan mendapatkan harta warisan peninggalan dari istrinya. Ini dia, oleh karena hubungan perkawinan. Yang kedua, oleh karena hubungan nasab, keturunan. Nah, keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan yang sah secara syar'i. Oleh karena itu, anak yang terlahir dari bukan perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak akan saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Ada orang tua memiliki anak 3, dan satu di antaranya anak yang terlahir tanpa melalui perkawinan yang sah. Maka anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan ketika ayahnya meninggal dunia. Kenapa? Oleh karena hubungan nasab tidak terjadi secara syar'i. Maka oleh karena itu, anak zina, anak sumbang, anak tiri justru itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Faktor penyebab seseorang mendapatkan harta warisan. Selain memang faktor agama. Nah, kalaupun misalkan beliau ini adalah anak kandung atau istri sah, tetapi ketika berbeda keyakinan, maka mereka akan saling menutupi untuk mendapatkan harta warisan. La yarisul kafirul muslim walal muslimul kafir. Tidak akan saling mewarisi orang kafir dengan orang muslim, begitu juga dengan orang muslim dengan orang kafir. Maka mereka akan terputus hubungan saling mewarisi. Ini
yang perlu diperhatikan. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika misalkan ahli waris sudah ditetapkan dan sudah ditentukan, maka yang teramat penting adalah objek warisan. Nah, ini seringkali di masyarakat masih terjadi perbedaan pendapat mana-mana saja yang bisa dijadikan sebagai objek warisan. Dalam syariat Islam ada yang disebut dengan al-malul uqar dan al-malul mangkul. Harta bergerak dan harta tidak bergerak, maka dia bisa dijadikan sebagai objek warisan. Atau berwujud dan tidak berwujud, maka dia bisa dijadikan sebagai objek warisan. Mana yang tidak berwujud? Surat piutang, saham. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai objek warisan. Tidak hanya benda-benda yang tampak, benda-benda yang bergerak, benda-benda yang tidak bergerak saja yang bisa dijadikan sebagai objek warisan. Yang harus dipahami adalah ketika seluruh objek warisan tersebut sudah ditentukan, maka siapa-siapa sajakah ahli warisnya? Dalam hukum waris ada 5 orang yang tidak pernah bisa terhijab untuk mewarisi kepada si pewaris. Anak, ketika seorang meninggal dunia, katakanlah suami, maka dalam posisi seperti ini yang tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan warisan tersebut adalah anak kandung, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang kedua, istri dari suami yang meninggal, atau ketika misalkan si istri meninggal, maka suami juga tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Yang keempat, ayah dari orang yang meninggal dunia. Dan yang kelima, ibu dari orang yang meninggal dunia. Ketika seorang suami meninggal dunia, maka kedua orang tua suami ini akan mendapatkan harta warisan secara mutlak. Tidak ada yang bisa menghalangi kedua orang tua dari suami yang meninggal dunia untuk mendapatkan harta warisan. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan anak-anak yang ditinggalkan. Jadi pada prinsipnya kelima ahli waris inilah yang tidak bisa termahjub, terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Contoh, kakek, nenek akan terhalangi mendapatkan harta warisan ketika misalkan ayah ibu masih ada. Cucu akan terhalangi untuk mendapatkan harta warisan ketika misalkan anak-anak masih ada, kecuali jatuhnya nanti misalkan ahli waris pengganti, lain masalahnya. Jadi yang harus kita pahami ketika seseorang meninggal dunia, perhatikan dulu ada tidak kedua orang tuanya. Kalau masih ada, berikan itu haknya, karena orang tua tidak pernah terhalangi untuk mendapatkan harta warisan dari anaknya yang meninggal dunia. Yang harus diperhatikan selanjutnya, anak-anak dari si pewaris. Ada tidak anak-anak si pewaris? Kalau ada, maka berikan haknya, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian perhatikan istrinya. Ada tidak istrinya? Atau sebaliknya, ada tidak suaminya? Kalau ada, maka berikan hak itu, karena mereka adalah orang yang tidak pernah terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Terkecuali ada indikasi misalkan dari ahli waris ini memfitnah, membunuh, menganiaya, atau melakukan manipulasi terhadap objek ataupun harta warisan, maka mereka nanti bisa saja terhijab, terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Atau seperti tadi, di antara mereka ada yang berpindah keyakinan, sehingga tidak sama keyakinan si pewaris dengan keyakinan ahli waris, maka
mereka akan terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seberapa besarkah bahagian ahli waris yang tidak pernah terhalangi oleh siapapun, suami atau istri, kedua orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan? Dalam surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa ayat ini masuk kategori qat'iyud dalalah, tidak perlu penafsiran. Yusikumullahu fi auladikum, Allah telah berpesan kepada kalian, lizzakari mislu hazzil unsayain, bagi anak laki-laki bahagiannya itu berbanding dengan anak perempuan. Bahagian anak perempuan itu sama dengan 2 kali lipat bahagian anak laki-laki. Sehingga ada orang yang mengatakan waris Islam tersebut tidak adil. Nah, inilah hal yang salah. Waris Islam itu sebetulnya berprinsip kepada keadilan distributif, keadilan berimbang, tidak keadilan sama rata seperti sistem hukum waris yang disebutkan dalam KUH Perdata BW. Bagaimana kita bisa melihat bahwa waris Islam tersebut keadilan berimbang? Ketika ahli waris tersebut ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka berlakulah lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagian seorang anak perempuan sama dengan bahagian 2 orang anak laki-laki. Tetapi ketika misalkan anak perempuan hanya satu-satunya sebagai ahli waris, maka dia akan mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan. Itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ketika ahli waris hanya anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut akan mendapat setengah dari harta warisan. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan wali abawaihi, bagi kedua orang tua dari si pewaris, ayah ibu, maka masing-masing mereka tersebut akan mendapatkan 1/6 dari harta warisan ketika si pewaris meninggalkan anak. Kalau si pewaris tidak meninggalkan anak, maka kedua orang tua masing-masing ayah ibu akan mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ketika si pewaris tidak meninggalkan anak dan kedua orang tua masih hidup, maka beri masing-masing kedua orang tua tersebut, ayah ibu tersebut, 1/3 dari harta warisan. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menentukan bahagian masing-masing suami dan istri. Karena suami istri tidak pernah bisa terhalangi untuk saling mewarisi, terkecuali ada perbedaan keyakinan atau terjadi saling fitnah memfitnah dan terjadi pembunuhan, maka kedua suami istri akan tidak saling mewarisi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi seorang suami akan mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istri ketika istri tersebut tidak meninggalkan anak-anak. Kalau istri meninggalkan anak, maka suami akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Ketika istri-istri meninggal dunia dan meninggalkan anak, falakumur rubu', maka bagi suami-suami akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Sebaliknya, walahunna rubu' mimma tarakna
illam yakul lakum walada. Bagi istri akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan ketika suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak. Tetapi ketika suami meninggalkan anak, maka para istri akan mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Nah, ini adalah bahagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiban mafrudo, bahagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi kematian, setelah fardu kifayahnya ditunaikan, maka yang teramat penting itu adalah tunaikan pembahagian warisannya. Karena ada hak-hak anak di sana, ada hak-hak kedua orang tua di sana, ada hak-hak istri di sana, ada hak-hak suami di sana. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidaklah dibenarkan menunda pembagian harta warisan. Kenapa? Karena dalam syariat Islam berlaku asas ijbari, asas memaksa. Artinya ketika terjadi kematian dan ada harta yang ditinggalkan, seluruh wasiat sudah ditunaikan, seluruh utang piutang sudah diselesaikan, maka terakhir adalah laksanakan pembagian warisan. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita tidak terkena dengan jeratan pembagian warisan yang tidak berlandaskan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.